Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Dalam dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan ini terdapat atau dibagi menjadi dua, yaitu pre-tax financial income dan taxable income. Pre-tax financial income merupakan pendapatan sebelum pajak yang ditentukan berdasarkan IFRS. Istilah ini juga dapat dikenal sebagai income before tax atau income for book purpose, dan dapat digunakan untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor serta kreditor. Yang kedua yaitu ada taxable income. Taxable income yaitu pendapatan kena pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Pendapatan ini juga ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan, dan taxable income juga berfungsi sebagai sumber dana untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Berikutnya yaitu jumlah pajak masa depan dan pajak tangguhan. Yang pertama yaitu ketika adanya perbedaan sementara antara nilai pajak dan nilai buku aset atau liabilitas, maka nantinya akan muncul perbedaan antara income tax payable dan income tax expense. Income tax payable itu sendiri yaitu pajak yang benar-benar harus dibayar perusahaan pada periode berjalan. Dan sedangkan income tax expense yaitu total beban pajak yang diakui dalam laporan laba rugi. Dan nantinya juga akan menimbulkan future taxable atau deductible amounts, yaitu jumlah yang akan mempengaruhi pajak di masa yang mendatang. Dan tentunya ada deferred tax liability, yaitu kewajiban pajak tangguhan. Deferred tax liability ini dapat terjadi karena adanya perbedaan sementara kena pajak yang menyebabkan kenaikan pajak terutang di masa depan. Jadi, konsep ini penting untuk memahami bagaimana perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan dan beban dapat mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan di periode mendatang. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya menjelaskan terkait dengan dampak terhadap laporan keuangannya. Nah, jadi Chelsea telah melaporkan informasi pada laporan prestasi keuangan untuk tahun 2022 sampai 2024. Yang dimana 2022 itu financial tax payable-nya itu sebesar 16.000 dan deferred-nya itu sebesar 12.000. Untuk 2023 itu sebesar 36.000 untuk income-nya dan deferred-nya itu sebesar 4.000. Kemudian 2024 itu income-nya sebesar 32.000 dan deferred-nya itu 0. Selanjutnya terdapat laporan laba rugi yang dimana pajak penghasilan yang terutang itu harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar dan juga kewajiban pajak tangguhan itu akan dilaporkan sebagai kewajiban pajak yang tidak lancar. Chelsea juga melaporkan laporan laba ruginya seperti pada tabel, yaitu income before income taxes-nya itu dikurangi dengan income tax expense yang nantinya akan menghasilkan net income atau laba bersih. Nah, Chelsea itu juga harus menunjukkan komponen pajak penghasilan biaya baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini komponen beban pajak penghasilan Chelsea itu yang pertama ada income before income taxes-nya sebesar 70.000 dikurangi dengan income tax expense yang berisi current sebesar 16.000 dan juga deferred sebesar 12.000. Jadi totalnya itu 28.000. Nah, income before income tax-nya dikurangi dengan income tax expense sebesar 28.000 itu menghasilkan net income sebesar 42.000. Selanjutnya yaitu jumlah pengurangan pajak di masa depan dan pajak tangguhan. Yang pertama terdapat aset pajak tangguhan. Nah, aset pajak tangguhan sendiri itu merupakan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau dihemat di masa mendatang sebagai akibat dari adanya perbedaan sementara yang dapat dikurangkan pada akhir tahun berjalan. Yang kedua yaitu aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Jadi perusahaan itu mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Nah, namun berdasarkan bukti yang tersedia itu perusahaan itu harus mengurangi aset pajak penghasilan tangguhan jika kemungkinan besar ini perusahaan tidak akan merealisasikan sebagian ataupun
seluruh aset pajak tangguhan. Jadi kemungkinan itu berarti tingkat kemungkinan setidaknya itu sedikit lebih dari 50%. Nah, kemudian ada pengantar akuntansi pajak penghasilan. Nah, akuntansi pajak penghasilan ini akan membandingkan laba akuntansi dengan laba kena pajak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan beban pajak yang diakui dalam laporan laba rugi dengan kewajiban pajak yang sebenarnya dibayar. Nah, akuntansi pajak penghasilan ini mempunyai dua komponen utama, yaitu pajak kini atau current tax, yang merupakan pajak yang harus dibayar di tahun berjalan, dan pajak tangguhan atau deferred tax, yaitu pajak masa depan yang terjadi akibat temporary differences atau adanya perubahan pajak tangguhan. Nah, rumus umum perhitungannya itu adalah beban pajak sama dengan pajak kini ditambah dengan perubahan pajak tangguhan. Contohnya, jika ada laba kena pajak sebesar 10 juta dengan tarif 25%, maka pajak kininya itu sebesar 25 juta rupiah. Kemudian, terdapat perubahan pajak tangguhan sebesar 5 juta. Nah, maka total beban pajaknya itu pajak kini sebesar 25 juta ditambah dengan perubahan pajak tangguhan sebesar 5 juta, maka hasilnya yaitu 30 juta. Kemudian ada pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini atau current tax dihitung berdasarkan laba kena pajak menurut fiskal. Nah, nantinya penjurnalannya itu beban pajak kini berada di debit dengan utang pajak berada di kredit. Nah, contohnya jika laba kena pajak sebesar 120 juta, itu nantinya akan dikali 25% sama dengan 30 juta. Itu merupakan perhitungan pajak kininya. Kemudian untuk pajak tangguhan atau deferred tax itu pajak yang timbul dari perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau beban. Nah, deferred tax ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu deferred tax asset atau aset pajak tangguhan yang akan memberikan manfaat pajak di masa depan. Kemudian ada deferred tax liability atau kewajiban pajak tangguhan. Hal ini merupakan pajak yang akan dibayar di masa depan. Contohnya, jika ada penyusutan fiskal 40 juta dan penyusutan buku 30 juta, kan ada selisih 10 juta. Nah, 10 jutanya ini nanti akan dikali dengan tarifnya, yaitu 25%. Di sini pakainya 25%, kemudian dihasilkanlah deferred tax liability-nya itu sebesar 2,5 juta. Nah, selanjutnya ada perbedaan temporer dan permanen. Perbedaan temporer ini nantinya temporer ini akan berbalik di masa depan atau dalam artian akan menimbulkan pajak tangguhan. Contoh kasus, jika tahun 2024 depresiasi fiskal lebih besar daripada akuntansi sebesar 20 juta dan tahun 2025 depresiasi akuntansi itu menjadi lebih besar daripada fiskal sebesar 10 juta. Nah, tarif pajaknya 25%. Maka di tahun 2024 itu terjadi deferred tax liability sebesar 20 juta dikali dengan 25% yaitu 5 juta. Di tahun 2025 itu terjadi reversal sebesar 10 juta dikali 25 juta sama dengan 2,5 juta. Artinya sebagian pajak tangguhan itu akan berbalik di periode berikutnya. Nah, perbedaan permanen ini artinya tidak akan pernah berbalik atau tidak menimbulkan pajak tangguhan. Contohnya, pendapatan bunga bebas pajak 8 juta dengan biaya denda pajak 3 juta yang tidak dapat dikurangkan. Akibatnya, tarifnya nanti itu kurang lebih sama dengan tarif nominal. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penyajian dan perubahan tarif. Contohnya di sini jika ada laba sebelum pajaknya itu 70 juta, kemudian pajak ini 16 juta, kemudian pajak tangguhan 12 juta, maka nanti laba sebelum pajak ini akan dikurangi dengan total beban pajak, yaitu menjadi 70 juta dikurangi dengan 28 juta, sehingga menghasilkan hasil laba bersih sebesar 42 juta. Nah, bagaimana jika terjadi perubahan tarif pada pajak? Jika tarif pajak berubah, maka deferred tax asset atau deferred tax liabilitasnya ini harus segera disesuaikan gitu. Contohnya, jika deferred tax liability awalnya itu 1.200.000 dengan tarif 40%, kemudian terjadi penurunan tarif menjadi 35%. Nah, ini kan ada perubahan tarif, sehingga kan pasti deferred tax liability-nya kan berubah. Nah, di sini dengan tarif 35%, deferred tax liability yang baru itu 1.050.000. Dari deferred tax liability awal ke deferred tax liability yang baru itu ada selisih 150.000. Nah, selisih 150.000 ini akan diakui sebagai pengurang beban pajak. Selanjutnya ada net operating loss atau nol, di mana NOL ini terjadi jika beban yang dapat dikurangkan pajak lebih besar daripada pendapatan kena pajak dalam satu periode. Jika tidak ada aturan khusus, perusahaan akan dirugikan karena tetap kena pajak saat untung, tapi tidak mendapat keringanan saat rugi.
Oleh karena itu, pajak memperbolehkan kerugian tahun berjalan digunakan untuk mengurangi laba kena pajak di masa depan atau loss carry forward. Selanjutnya adalah loss carry forward, di mana perusahaan ini mengalami rugi tahun ini bisa membawa kerugian tersebut ke tahun-tahun berikutnya. Nah, tujuannya ini untuk mengurangi laba kena pajak di masa depan sehingga pajak yang dibayar lebih kecil. Manfaatnya ini akan dicatat sebagai deferred tax asset atau DTA, yaitu aset pajak tangguhan yang menggambarkan potensi penghematan pajak di masa depan. Perusahaan menilai apakah akan ada laba kena pajak yang cukup untuk memanfaatkan kerugian. Sumber yang bisa jadi pertimbangan itu ada proyeksi laba di masa depan, adanya perbedaan temporer yang bisa menimbulkan laba kena pajak, adanya laba kena pajak di periode sebelumnya, dan yang terakhir ada strategi perencanaan pajak yang mungkin digunakan. Selanjutnya ada pengakuan recognition atau versus tidak diakui atau no recognition, di mana recognition atau diakui ini jika memungkinkan besar probable perusahaan akan memperoleh laba di masa depan, maka DTA dari carry forward boleh diakui. Tetapi ketika no recognition atau tidak diakui, jika kemungkinan kecil perusahaan bisa memanfaat carry forward, maka DTA ini tidak diakui. Jadi keputusan pengakuan bergantung pada keyakinan manajemen terhadap laba masa depan. Nah, selanjutnya adalah penyajian dalam laporan keuangan. Nah, jadi di sini dalam laporan keuangan sendiri itu ada dibagi menjadi beberapa laporan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Nah, perusahaannya itu mencatat pajak yang masih harus diterima atau yang nantinya itu harus dibayar sebagai aset atau liabilitas lancar. Dan meskipun dicatat nantinya itu akan secara terpisah, biasanya disajikan secara neto atau bersih dalam laporan posisi keuangan. Nah, jika berasal dari otoritas pajak yang sama dan ada pajak hukum yang saling mengimbangi nantinya. Nah, hal yang sama itu berlaku untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang juga dapat dikompensasikan dan disajikan secara bersih. Nah, namun dicantumkan dalam bagian tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Nah, di sini itu saya menyajikan gambar terkait Scott Company yang memiliki 4 item pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar, Scott ini itu memiliki total aset pajak tangguhan sebesar $54.000 dan total liabilitas pajak tangguhan sebesar $259.000. Dengan asumsi kedua pos ini itu dapat dikompensasikan. Nah, Kaskut ini tuh melaporkan liabilitas pajak tangguhan sebesar $255.000. Nah, itu tuh dari mana sih? Nah, itu tuh nominal $255.000 dari $2.509 dikurangi dengan $54.000, yaitu dari pajak tangguhannya. Nah, kemudian di bagian liabilitas jangka panjang itu dalam laporan posisi keuangannya akan dicatat sebesar $205.000. Nah, selanjutnya sebagai ilustrasi tambahan, WM Morrison Supermarket PLC atau GBR ini tuh menyajikan informasi terkait pajak penghasilan dalam neraca konsolidasian atau laporan posisi keuangan dan catatan terkait yang menjelaskan secara rinci mengenai pajak penghasilan. Nah, ini tuh bisa dilihat dari gambar di samping. Nah, Morrison Supermarket itu menjelaskan bagaimana liabilitas pajak tangguhan neto ini tuh dihitung secara rinci komponennya dari setiap komponen tersebut. Nah, dengan penjelasan tersebut, pengguna laporan keuangan dan catatan terkait nantinya itu dapat memahami apa saja bentuk dari liabilitas pajak tangguhan neto, yaitu sebesar 485,3 juta euro. Nah, sehingga memberikan gambaran mengenai kemungkinan arus kas keluar di masa depan yang nantinya itu akan berkaitan dengan liabilitas tersebut. Selanjutnya ada laporan laba rugi nih. Nah, perusahaan itu nantinya akan mengalokasikan beban pajak penghasilan ke operasi yang berlanjut. Nah, operasi yang dihentikan juga dari penghasilan komprehensif lain dan juga ada pada penyesuaian periode yang sebelumnya. Nah, pendekatan ini tuh disebut sebagai alokasi pajak intraperiode. Nah, selain itu, komponen dari beban pajak penghasilan itu dapat mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada beban pajak kini, yang kedua ada penyesuaian yang diakui dalam periode berjalan atas pajak kini dari periode sebelumnya,
Yang ketiga ada jumlah beban pajak tangguhan yang berkaitan dengan asal mula dan pembalikan perbedaan dari temporer tersebut. Yang keempat ada jumlah beban pajak tangguhan yang berkaitan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Yang kelima ada jumlah manfaat yang berasal dari rugi pajak, kredit pajak, atau perbedaan temporer yang sebelumnya tidak pernah diakui pada periode sebelumnya dan kini itu nantinya akan digunakan untuk mengurangi beban pajak dari hari sekarang dan yang nantinya akan menjadi tangguhan. Nah, sebagai gambaran atau ilustrasi, bagian yang relevan dari laporan laba rugi komprehensif konsolidian dari Morrison Supermarket ini itu dapat dilihat di samping. Oke. Nah, seperti yang ditujukan pada gambar tersebut, pajak penghasilan ini tuh mengurangi laba sebesar 76 juta euro. Nah, selain itu, pajak yang terkait dengan pengeluaran komprehensif lain dan ekuitas disajikan setelah dikurangi pajak, dan itu tuh secara bersih. Nah, gambar tersebut itu juga memberikan informasi yang merinci mengenai komponen beban pajak sebesar 76 juta tersebut. Nah, selain itu, dampak pajak secara individual itu terkait dengan pengeluaran komprehensif lain dan ekuitas sebesar 18 juta juga dijelaskan secara rinci dalam gambar tersebut. Selanjutnya ada tax reconciliation atau rekonsiliasi pajak, di mana perusahaan itu dapat memberikan rekonsiliasi perhitungan antara biaya atau manfaat pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dikalikan tarif pajak yang berlaku. Mengungkapkan juga dasar di mana tarif pajak berlaku dihitung, atau rekonsiliasi perhitungan antara tarif pajak efektif dan tarif pajak yang berlaku. Mengungkapkan juga dasar yang digunakan untuk menghitung tarif berlaku. Nah, pengungkapan pajak penghasilan ini diperlukan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama menilai kualitas laba, di mana ini tuh membantu investor melihat hubungan laba sebelum dan sesudah pajak serta menilai keberlanjutan laba. Yang kedua itu memprediksi arus kas masa depan yang lebih baik. Nah, informasi pajak tangguhan ini tuh membantu memperkirakan pembayaran pajak di masa depan. Dan yang ketiga dan terakhir yaitu memprediksi arus kas masa depan untuk kerugian operasional yang dialihkan, yaitu mengungkapkan kerugian operasional yang dapat dikompensasikan untuk mengurangi pajak di tahun mendatang. Masuk ke review of the asset liability method. Nah, perusahaan itu menerapkan prinsip-prinsip dasar berikut ini, yaitu yang pertama ada pengakuan pajak kini atau current tax, di mana ini tuh aset atau kewajiban pajak ini tuh diakui untuk jumlah pajak yang terutang atau dapat dikembalikan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan. Kemudian yang B itu ada pengakuan pajak tangguhan atau deferred tax. Ini tuh aset atau kewajiban pajak tangguhan diakui untuk dampak pajak masa depan akibat perbedaan sementara dari carry forward. Jadi jika ada perbedaan waktu pengakuan antara laporan keuangan dan pajak, dampaknya itu diakui sebagai DTA atau DTL. Kemudian yang ketiga atau C yaitu pengukuran berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau enacted tax rate, yaitu pengukuran aset dan kewajiban pajak kini maupun penangguhan menggunakan tarif pajak yang berlaku saat ini, tidak memperkirakan perubahan tarif di masa depan. Dan yang D yaitu penyesuaian nilai DTA atau valuation allowance, di mana ini tuh nilai aset pajak tangguhan dikurangi jika kemungkinan besar sebagian atau seluruh manfaatnya tidak akan direalisasi berdasarkan bukti yang ada. Jadi jika kecil kemungkinan perusahaan akan memperoleh laba kena pajak untuk memanfaatkan DTA, maka nilainya itu harus diturunkan. Selanjutnya ada review of the asset liability method, di mana ini tuh menunjukkan bagian proses perhitungan pelaporan pajak tangguhan atau deferred income tax. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, identifikasi perbedaan sementara atau temporary difference dan carry forwards, yaitu menentukan jenis serta jumlah perbedaan antara nilai buku dan nilai fiskal atau pajak dari aset atau kewajiban. Kemudian yang kedua, hitung deferred tax asset atau DTA, yaitu caranya DTA sama dengan selisih kali tarif pajak yang berlaku atau enacted tax rate. Nah, yang ketiga itu hitung deferred tax liability atau DTL. Caranya juga sama sih, DTL sama dengan selisih kali tarif pajak yang berlaku, tapi DTL ini mencerminkan pajak yang akan dibayar di masa depan. Nah, terus yang keempat ada evaluasi realisasi DTA, yaitu jika kemungkinan besar sebagian manfaat DTA tidak akan terrealisasi, misalnya karena rugi terus-menerus atau laba masa depan tidak cukup, maka tidak diakui sebagian atau seluruh DTA tersebut, dibuat ke valuation allowance. Kemudian ada juga penyajian di laporan keuangannya, yaitu di bagian statement of financial position, yaitu
laporkan nilai bersih atau neto antara DTA dan TTL itu sebagai aset atau liabilitas non lancar. Kemudian di bagian income statement, yaitu sajikan beban pajak kini, current tax expense, dan beban atau manfaat pajak tangguhan, deferred tax expense atau benefit. Jumlahnya itu keduanya menjadi total income tax expense atau benefit. Ada key different income tax terms, dimana ini tuh kunci yang telah kita pelajari dari sebelum-sebelumnya, yaitu yang pertama ada carry forward, yaitu potongan atau kredit pajak yang belum digunakan dan dapat dibawa ke masa depan untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau pajak terutang. Yang kedua, current tax expense, yaitu pajak kini yang harus dibayar atas laba kena pajak tahun berjalan sesuai peraturan pajak. Yang ketiga, deductible temporary difference, di mana perbedaan sementara yang akan menghasilkan pengurangan pajak di masa depan saat aset atau liabilitas direalisasi. Yang keempat, different tax asset atau DTA, yaitu manfaat pajak masa depan akibat perbedaan sementara yang dapat dikurangkan atau rugi fiskal yang dibawa ke masa depan. Yang kelima, different tax consequence, di mana dampak pajak masa depan dari perbedaan sementara dan carry forwards yang diukur menggunakan tarif pajak yang berlaku. Yang keenam, yaitu different tax expense dan benefit, yaitu perubahan bersih dalam saldo aset dan liabilitas pajak tangguhan selama periode berjalan. Yang ketujuh, deferred tax liability atau DTL, yaitu kewajiban pajak masa depan akibat perbedaan sementara kena pajak. Lanjutannya ada yang ke-8, income tax, yaitu pajak domestik dan luar negeri, nasional, dan juga daerah yang dikenakan atas laba. Yang ke-9 ada income tax currently payable, yaitu jumlah pajak kini yang harus dibayar sesuai perhitungan tahun berjalan. Yang ke-10 ada income tax expense benefit, yaitu jumlah total beban pajak dari gabungan pajak kini dan tangguhan. Yang ke-11 ada taxable income, yaitu kelebihan pendapatan kena pajak atas biaya yang dapat dikurangkan sesuai peraturan Fiskus. Yang ke-12 ada taxable temporary difference, yaitu perbedaan sementara yang menyebabkan kenaikan laba kena pajak di masa depan. Yang ke-13 ada tax planning strategy, yaitu langkah yang diambil perusahaan untuk merealisasikan manfaat pajak di masa depan seperti memanfaatkan rugi fiskal. Yang ke-14 ada temporary difference, yaitu selisih antara nilai buku dan nilai pajak dari aset atau kewajiban yang akan menimbulkan dampak pajak kena atau kurang di masa mendatang. Nah, kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan comprehensive example of interperiod tax allocation. Jadi di sini itu menjelaskan mengenai latar belakang kasus dan data dasar untuk tahun yang pertama, yakni tahun 2021. Di sini ada informasi untuk kontrak angsuran, 7 kontrak dengan total pendapatan 560.000 yen. Hanya 112.000 yen yang ditagih pada 2021, maka sisanya yakni 448.000 yen itu akan ditagih 4 tahun berikutnya. Nah, ini itu akan menciptakan perbedaan temporer kena pajak atau taxable temporary difference karena pendapatan belum diterima tapi sudah diakui secara komersial. Nah, maka aset tetap harga perolehan yang bisa disebutkan sebesar 540.000 yen. Nah, di sini bisa dengan dua metode. Yang pertama ada financial reporting dengan garis lurus selama 6 tahun dan tax purpose, metode dipercepat. Kemudian ada informasi garansi produk, masa garansinya 2 tahun dengan beban garansi di akwa untuk financial reporting sebesar 200.000 yen. Kemudian pembayaran klaim garansi sebesar 44.000 yen. Sisa liabilitas garansi akan diselesaikan sebesar 56.000 yen pada 2022 dan 100.000 yen pada 2023. Kemudian juga informasi pendapatan bunga obligasi pemerintah tidak kena pajak sebesar 28.000 yen. Kemudian denda dan penalti ini tidak dapat dikurangkan sebesar 26.000 yen. Kemudian ada laba sebelum pajak sebesar 412.000 yen. Dan ini ada informasi tarif pajak untuk tahun 2021 itu 50%. Sedangkan untuk 2022 dan seterusnya, yakni 2023, kemudian seterusnya itu adalah tarif pajaknya sebesar 40%. Nah, kemudian di sini kita akan melanjutkan untuk perhitungan penghasilan kena pajak dan juga pajak tanggungan akhir tahun 2021. Dari data sebelumnya, kita bisa melakukan perhitungan terperinci. Yang pertama, di sini ada laba sebelum pajak akuntansi sebesar 412.000 yen, kemudian dikurangi dengan pendapatan obligasi bebas pajak sebesar 28.000 yen, kemudian ditambah dengan denda, ini tidak boleh dikurangkan, jadi ditambah sebesar 26.000 yen. Nah, kemudian informasi untuk temporary difference
Ada installment contracts atau kontrak cicilan sebesar 448.000. Nah, ini tadi dari pengakuan buku 560.000 dikurangi dengan pengakuan pajak tahun 2021 112.000 sama dengan 448.000. Kemudian dikurangi dengan 18.000. Jadi ini tadi dari selisih depresiasi pajak tahun 2021 sebesar 108.000 dikurangi 90.000 ini dari depresiasi biaya per tahun buku. Kemudian ditambah dengan 156.000 dari beban garansi atau selisih sementaranya. Akrual bukunya 200.000 dikurangi dengan yang dibayar 44.000 sebesar 156.000. Nah, setelah dilakukan perhitungan penghasilan kena pajak 2021 atau taxable income 2021 adalah 100.000 yen. Kemudian untuk tabel yang berikutnya ada perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar 2021 sesuai informasi tarif yang berlaku tahun 2021 itu kan tarif pajaknya 50%, maka tinggal dikalikan saja hasil taxable income-nya tadi kan 100.000 dikali 50% sama dengan 50.000 yen. Nah, untuk bagiannya selanjutnya di sini ada perhitungan pajak penghasilan tangguhan. Nah, bagian ini itu akan menunjukkan berapa besar pajak masa depan yang akan timbul akibat perbedaan temporer yang akan berbalik di tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini ada jadwal jumlah pajak yang dapat dikurangi dan dikenakan pajak di masa depan akhir tahun 2021. Ada installment sales tahun 2021 hingga 2025. 112.000, maka seluruhnya berjumlah 448.000. Kemudian depreciation 18.000 dan warranty cost dikurangi 156.000. Maka seluruhnya dijumlahkan sehingga total future deductible amount sebesar 156.000. Kemudian untuk menghitung deferred tax akhir 2021 ini menggunakan tarif 40% tarif yang berlaku di masa depan saat perbedaan berbalik. Ilustrasi itu kan menyatakan 40% untuk 2022 dan selanjutnya. Maka installment sales future taxable-nya sama dengan 448.000 yen dikali dengan 40% menghasilkan 179.200. Jadi untuk deferred tax liability-nya 179.200. Kemudian depreciation future taxable 18.000 ini dikalikan 40% menghasilkan 7.200 yen. Kemudian warranty cost future deductible-nya 156.000 dikalikan juga 40% menghasilkan 62.400. Ini untuk deferred tax asetnya. Maka total akhir 2021 tinggal dijumlahkan untuk yang deferred tax liability 179.200 tambah 7.200 itu 186.400. Kemudian untuk yang deferred tax asetnya adalah 62.400 yen. Nah, yang berikutnya di sini adalah untuk menjelaskan pengaruh pajak tangguhan terhadap beban pajak dan juga bagaimana jurnal pencatatannya. Nah, di sini ada perhitungan beban manfaat pajak tangguhan 2021, itu bisa langsung dilihat di tabel. Tadi untuk deferred tax asetnya kan 62.400 dan juga untuk deferred tax liability itu 186.400. Kemudian kita akan melanjutkan melakukan perhitungan beban pajak tangguhan bersih net deferred tax expense untuk tahun 2021 ini itu sama dengan 186.400 dikurangi dengan 62.400 dari deferred tax liability dan juga deferred tax asset. Itu menghasilkan untuk net expense tahun 2021-nya 124.000 yen. Kemudian perhitungan total pendapatan beban pajak itu yakni dengan cara beban pajak total sama dengan pajak kininya itu kan 50.000 ditambah dengan net deferred tax expense yang sudah kita hitung tadi sebesar 124.000 menghasilkan total 174.000 yen. Nah, kemudian di sini untuk entry jurnalnya bisa dilihat untuk debitnya ada income tax expense 174.000, kemudian deferred tax asset itu sebesar 62.400
Dan untuk kreditnya ada income tax payable sebesar 50.000 dan juga deferred tax liability sebesar 186.400. Nah, maka kesimpulannya, pajak kini akan dicatat sebagai kewajiban yang harus dibayar. Pajak tangguhan dicatat untuk menyesuaikan dampak temporer ke masa depan. Nah, yang selanjutnya di sini akan menunjukkan bagaimana pajak kini dan juga tangguhan itu disajikan dalam laporan keuangan. Di sini yang pertama kita bisa mengklasifikasikan akun pajak tangguhan akhir 2021 untuk deferred tax asset di warranty cost sebesar 62.400 dan deferred tax liability-nya yakni 186.400, di mana 179.200-nya di installment sales dan 7.200-nya di warranty cost. Kemudian untuk penyajian akhir 2021 atau laporan posisi keuangan penyajian pajak tangguhan 2021, non-current liability-nya sebesar 124.000, dari 186.400 dikurangi dengan 62.400. Kemudian untuk utang pajaknya atau current liabilities sebesar yang sudah kita lakukan perhitungan sebelumnya itu 50.000. Nah, maka untuk laporan laba rugi atau income statement-nya di sini ada laba sebelum pajak sebesar 412.000. Pajak kini current itu 50.000, jadi nanti dikurangi. Kemudian juga dikurangi lagi dengan pajak tangguhan non current-nya sebesar 124.000 yang tadi. Maka setelah dilakukan perhitungan menghasilkan laba bersih sebesar 238.000 yen. Nah, kemudian di sini melanjutkan mengenai data penting informasi mengenai tahun 2022, yakni tahun kelanjutan dari tahun sebelumnya yang 2021 tadi. Jadi di sini yang pertama ada koleksi dari kontrak 2021 pada 2022 sebesar 112.000 yen. Kemudian kontrak baru 2022 mengakibatkan future taxable sebesar 64.000 yen per tahun selama 4 tahun. Jadi totalnya 256.000 future taxable berasal dari kontrak tahun 2022. Kemudian untuk depresiasi 2022 ada buku tadi 90.000 dan pajak 172.800. Untuk selisihnya tinggal dikurangi jadi sebesar 82.800. Kemudian ada garansi 2022, expense for 2022 180.000, pembayaran untuk kontrak 2021 sama dengan 56.000, sedangkan pembayaran untuk kontrak 2022 50.000. Maka saldo liabilitas akhirnya 230.000 yen. Ini itu akan menjadi deductible di masa depan. Kemudian untuk pendapatan bunga bebas pajak tahun 2022 itu 24.000 yen. Ini perbedaan permanen. Kemudian informasi aktual rugi litigasi non deductible sampai realisasi 2030 itu sama dengan 172.000. Kemudian juga laba sebelum pajak akuntansi 2022 itu sebesar 504.800 yen. Dan juga ini ada keterangan tarif pajak untuk tahun 2022. Taxable income-nya itu seperti tahun sebelumnya yang sudah dijelaskan, itu kan untuk tahun 2022 dan seterusnya adalah 40%. Nah, kemudian di sini untuk taxable income dan juga income tax payable tahun 2022 perhitungannya sama dengan tahun sebelumnya. Jadi di sini ada informasi yang didapatkan dari data yang sebelumnya. Ada laba sebelum pajak sebesar 504.800, kemudian dikurangi dengan pendapatan obligasi bebas pajak sebesar 24.000, kemudian ditambah dengan pendapatan aksuran 2021 sebesar 112.000, kemudian dikurangi dengan pembayaran garansi 2021 sebesar 56.000, kemudian pendapatan aksuran baru itu juga dikurangi sebesar 256.000, depresiasi pajak lebih besar ini juga dikurangi sebesar 82.800, kemudian ditambah 150.000 dari beban garansi baru 2022 dan juga ditambah 172.000 dari rugi litigasi karena ini belum boleh dikurangkan. Nah, setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh untuk taxable income 2022 itu sejumlah 500.000 yen. Nah, kemudian untuk tabel yang kedua di sini untuk perhitungan pajak penghasilan akhir tahun 2022 yang harus dibayar sama perhitungannya, yakni tinggal dikalikan saja dengan tarif tahun yang berlaku
untuk tahun 2022 kan 40%. Jadi pajak kini itu sama dengan 500.000 dikalikan dengan 40%, yakni sebesar 200.000 yen. Saya akan menjelaskan tentang loss carryback, di mana merupakan mekanisme di mana perusahaan itu dapat membawa rugi finansial berupa net profit loss ke tahun-tahun sebelumnya untuk mengeklaim pembelian atau refund pajak yang sudah dibayarkan. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu agar memperoleh kembali pajak yang sudah dibayarkan pada tahun-tahun lalu dengan caranya itu mengurangi laba kena pajak sebelumnya. Nah, dari bulan total pengeluaran di keluarga. Mungkin ada contoh kasus di mana ada PT Gross In di 2022, rugi operasi tahun 2022-nya itu $500.000. Carryback-nya ke tahun 2020 dan 2021, pajaknya di 2020 itu sebesar $15.000. Di pajak 2021 sebesar $50.000. Total refund atau tax benefit-nya itu sebesar $65.000 karena pajak di tahun 2020 dan 2021 itu dijumlahkan. Maka jurnalnya itu debitnya income tax refund receivable sebesar $65.000 dan kreditnya income tax expense loss carryback sebesar $65.000. Nah, di penyajian di laporan keuangannya nanti yang masuk aset lancar itu adalah income tax refund receivable, sedangkan income tax benefit itu mengurangi pengurangan rugi atau contra expense di laporan laba rugi. Lalu yang kedua itu ada loss carry forward, di mana ini digunakan jika rugi fiskalnya itu tidak sepenuhnya dapat diserap melalui carryback. Nah, sisa ruginya itu bisa dibawa ke tahun-tahun berikutnya untuk mengurangi pajak di masa depan. Misal ada contoh kasus nih, di perusahaan itu di tahun 2022 ruginya itu mencapai $500.000. Nah, sudah dikompensasikan melalui carryback-nya itu sebesar $300.000 US. Dan sisa rugi dibawa ke depan itu $200.000 karena pengurangan dari 500 dikurangi 300 jadi 200. Nah, tarif pajaknya itu sebesar 25%. Maka defense tax asetnya itu sebesar 200.000 karena sisa rugi dibawa ke depan dikalikan dengan tarif pajaknya sebesar 25% sama dengan $50.000 US. Maka jurnalnya berbunyi defense tax asset sebesar $50.000 dan kreditnya income tax expense atau loss carrywood sebesar $50.000. Nah, kesimpulan dari loss carryback dan loss carrywood, di mana jika loss carryback ini menghasilkan penerimaan kas refund dari pajak masa lalu, sedangkan loss carry forward itu menghasilkan defense tax asset untuk mengurangi pajak di masa depan. Sekian, terima kasih.